Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Profesor Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang transkripsi fonetis. Sebelumnya, dari kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faridatun Nurul Fadila, NIM 59, dan rekan Saya Diva Mirisa Valentina, NIM 27. Saya Zahratul Firdausi Sintia dengan NIM 45. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan terlebih dahulu apa itu transkripsi fonetis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu transkripsi fonetis. Jadi, transkripsi itu sendiri adalah suatu cara penglihatan bentuk bunyi di dalam abjad fonetis. Jadi, pengalihan dari bahasa lisan menjadi tulisan. Nah, sedangkan fonetik atau fonetika itu sendiri adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari bunyi yang diproduksi oleh manusia. Jadi, kesimpulannya, transkripsi fonetis adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi bahasa secara sangat teliti. Jadi, transkripsi ini menggunakan banyak simbol dan tanda yang diakritik untuk mewakili bentuk-bentuk yang dilafalkan. Yang selanjutnya, secara garis besar, alat-alat ucap manusia yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa atau font dibedakan menjadi 3 bagian, yakni artikulator, titik artikulasi, dan alat-alat lain yang mendukung proses terjadinya bunyi bahasa. Kemudian, alat bicara manusia antara satu dengan yang lain saling berhubungan untuk membentuk bunyi bahasa. Dengan demikian, fungsi masing-masing alat bicara kemungkinan ada sangkut pautnya dengan alat lain, yaitu paru-paru, pita suara, laring, faring, lidah, dan bibir. Lalu ada simbol jeda transkripsi fonetis. Yang pertama yaitu ada tanda kurung siku yang digunakan untuk penanda simbol fona. Lalu yang kedua yaitu tanda tagar digunakan untuk jeda antar kalimat. Lalu 2 tanda garis miring digunakan untuk jeda antar frasa atau kelompok kata. Lalu ada 1 garis miring digunakan untuk jeda antar kata. Yang terakhir ada tanda plus yaitu digunakan untuk jeda antar suku kata. Lalu ada simbol nada transkripsi fonetis. Simbol nada yang pertama yaitu tanda panah datar yang digunakan untuk nada datar biasanya dalam kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan ditandai dengan diakhiri tanda baca titik. Lalu yang kedua ada tanda panah meninggi yaitu digunakan untuk kalimat seru atau kalimat perintah yang biasanya diakhiri dengan tanda perintah. Lalu yang ketiga ada simbol nada merendah yang biasanya digunakan dalam kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Nah, berikut adalah kutipan berita yang kelompok kami ambil, yaitu kami mengambil salah satu berita Tribun Jateng, yakni koran edisi Selasa 28 Oktober 2025. Di sini saya akan menjelaskan kutipan berita pada kalimat pertama. Kalimatnya adalah, saat ini warga juga mengaku membutuhkan bantuan makanan siap saji dan bantuan logistik lain. Lalu kita transkripsikan fonetisnya menjadi diawali dengan kurung siku yaitu sebagai penanda simbol fona, lalu tanda tagar yang digunakan untuk jeda antar kalimat. Saat pada kata saat ditambahkan glotal di kata sa karena saat huruf vokal A dan A berdampingan kita harus menambahkan konsonan glotal. Lalu tanda garis miring 1 yang digunakan untuk jeda antar kata. Ini lalu jeda antar frasa yang disimbolkan oleh 2 garis miring, lalu warga garis miring 1 juga garis miring 1 mengaku. Pada kata mengaku huruf E kita transkripsikan menjadi huruf E, yaitu disimbolkan dengan huruf E yang terbalik. Lalu garis miring 2 yang digunakan untuk jeda antar frasa. Membutuhkan huruf E-nya
kita ganti dengan huruf vokal E, yaitu dengan simbol E yang terbalik. Lalu garis miring 1 digunakan untuk jeda antar kata. Lalu bantuan. Pada suku kata wan kita tambahkan konsonan W, karena saat U dan An berdampingan kita harus menambahkan konsonan W. Lalu garis miring 2 yang digunakan untuk jeda antar frasa, makanan. Lalu garis miring 1. Lalu siap. Pada kata siap kita menambahkan konsonan Y yang karena saat vokal I dan A berdampingan kita harus menambahkan konsonan Y. Lalu jeda antar kalimat yang ditandakan dengan simbol garis miring 1. Lalu saji ditambahkan dengan garis miring 2 untuk tanda jeda antar frasa. Dan lalu jeda antar kalimat, bantuan. Pada kata bantuan kita menambahkan vokal konsonan W pada U dan An. Lalu logistik. Pada kata logistik kita mengganti huruf O menjadi O dengan simbol tersebut. Lalu gis kita gantikan I-nya dengan I lemah. Lalu pada tik kita gantikan I-nya juga I lemah dan diakhiri dengan glotal. Lalu garis miring 1 lain. Lalu diakhiri oleh tanda tagar yang digunakan untuk jeda antar kalimat. Setelah tanda tagar ada simbol nada, yaitu nada datar yang ditandai dengan panah yang lurus, yang datar dan lurus. Lalu diakhiri dengan kurung siku yang digunakan untuk penanda simbol fona. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kutipan berita yang pada kalimat kedua, yaitu kalimatnya yaitu sebab dapur mereka terendam banjir dan tidak bisa digunakan untuk memasak. Nah, penulisan transkripsi fonetis yaitu ditulis dengan yang pertama ada kurung siku yang berarti penanda simbol fona. Selanjutnya ada tagar yang berarti jeda antar kalimat. Selanjutnya yaitu sebab. Nah, se ini menggunakan bukan E yang biasa, tapi pakai E yang ditulis seperti pada gambar tersebut, E yang terbalik seperti A, cuman enggak seperti yang A pada umumnya. Lalu ada jeda antar frasa. Ini disimpulkan menjadi 2 garis miring. Lalu ada dapur dan jeda antar kata disimpulkan dengan garis miring 1. Lalu ada mereka. Di sini di sini itu menggunakan E yang kebalik seperti pada kata sebab tadi. Lalu ada 2 garis miring yang berarti jeda antar frasa. Lalu ada terendam. Di sini juga menggunakan E yang sama seperti pada kata sebab dan mereka. Di sini menggunakan A yang seperti huruf A, E yang terbalik. Lalu ada jeda antar kata disimpulkan dengan garis miring 1. Lalu ada banjir, dan di sini I-nya itu dituliskan dengan huruf kapital karena ini di sini diucapkan lemah. Lalu ada jeda antar frasa yang disimpulkan dengan 2 garis miring, dan ada dan. Lalu ada 2 garis miring lagi yaitu jeda antar frasa dan tidak jeda antar kata. Lalu ada bisa, jeda antar frasa. Lalu ada digunakan, jeda antar kata. Baik, selanjutnya yaitu ada kata untuk, un dan tuk. Nah, di sini menggunakan konsonan vokal karena pada saat berucap atau berbicara untuk ini pita suara kita tuh menutup dan dilepaskan secara tiba-tiba. Lalu ada jeda antar frasa yang disimbolkan dengan 2 garis miring. Lalu ada memasak dan diakhiri, dan lalu ada tagar dan ada simbol simbol datar dengan bentuk simbol garis panah lurus
seperti pada contoh gambar tersebut dan diakhiri dengan kurung siku yang berarti penanda simbol fona. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kutipan berita pada kalimat ketiga yang berbunyi, Suwarti berharap jeritan mereka sampai ke telinga Presiden Prabowo agar pemerintah bisa segera memberikan solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Untuk transkripsi fonetisnya, diawali dengan tanda kurung siku yang menandakan simbol fona, lalu ada tanda tagar, jeda antar kalimat, lalu Suwarti, lalu ada garis miring 1 yang menandakan jeda antar kata, lalu berharap, untuk ber di sini menggunakan E yang terbalik, lalu ada tanda garis miring 2 untuk menandakan jeda antar frasa, lalu jeritan, J di sini E-nya menggunakan E yang terbalik, lalu garis miring 1 menandakan jeda antar kata, lalu ada mereka, me di sini menggunakan E dengan bentuk terbalik, re-nya seperti E pada biasanya, lalu ada garis miring 1 jeda antar kata, sampai di sini diakhiri dengan huruf Y. Yang selanjutnya garis miring 1 menandakan jeda antar kata, lalu telinga, te di sini menggunakan E yang terbalik, dan nga di sini menggunakan simbol N dengan akhiran tambahan lebih panjang untuk simbol NG. Lalu garis miring 1 jeda antar kata, presiden, dan di sini menggunakan E yang berbentuk seperti huruf 3 tapi terbalik. Lalu garis miring 1 jeda antar kata, Prabowo, lalu garis miring 2 jeda antar frasa, selanjutnya agar, lalu garis miring 1 jeda antar kata, pemerintah, pe dan me di sini menggunakan E yang terbalik. Lalu garis miring 1 jeda antar kata, bisa, jeda antar kata garis miring 1, segera, sege di sini menggunakan E yang terbalik. Lalu garis miring 1 jeda antar kata, memberikan, mem dan be di sini menggunakan E yang terbalik. Lalu garis miring 1 jeda antar kata, solusi, garis miring 1 jeda antar kata, untuk di sini menggunakan glotal karena di akhir kata yang diucapkan dengan menutup pita suara lalu dikeluarkan secara tiba-tiba. Lalu ada garis miring 1 jeda antar kata, masalah, lalu garis miring 1 jeda antar kata yang dengan NG di sini menggunakan seperti simbol pada gambar dengan N yang memiliki panjang di bagian akhirnya. Lalu garis miring 1 jeda antar kata, mereka, me di sini menggunakan E yang terbalik, re di sini menggunakan E seperti biasanya. Lalu garis miring 1 jeda antar kata, hadapi, diakhiri dengan tanda tagar, jeda antar kalimat. Lalu ada juga simbol nada menggunakan nada datar yang berbentuk seperti tanda panah datar. Lalu diakhiri dengan kurung siku sebagai penanda simbol fona. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.